Sejarah perkembangan pendidikan. Yang pertama yaitu pada zaman Neolitikum, yaitu sekitar 2500 SM sampai 1500 SM. Pada masa ini, masyarakat Indonesia masih dalam tahap peralihan dari gaya hidup berburu dan meramu menuju pertanian. Pengetahuan tentang pertanian, peternakan, dan teknologi sederhana ini diajarkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kemudian pendidikan informal terjadi melalui pengalaman langsung dan observasi. Kemudian pada zaman Megalitikum, yaitu sekitar 1500 SM sampai 500 M. Pada periode ini, masyarakat Indonesia sudah mulai membangun struktur megalitik seperti dolmen dan menhir. Pengetahuan tentang megalitik dan upacara keagamaan ini diajarkan oleh para ahli atau pemimpin masyarakatnya. Inilah awal dari bentuk pendidikan formal yang sederhana. Selanjutnya yaitu masuknya agama-agama pada sekitar abad ke-4 hingga ke-7. Pada periode ini, agama-agama seperti Hindu, Buddha, dan kemudian Islam mulai masuk ke Indonesia. Agama-agama ini membawa sistem pendidikan formal dengan mereka, seperti perguruan agama dan kuil-kuil yang digunakan untuk pendidikan. Materi selanjutnya yaitu proses pengembangan pendidikan. Yang pertama yaitu pada era pra-kemerdekaan atau sebelum 1945. Pendidikan pada era ini yaitu pendidikan tradisional yang didominasi oleh pesantren atau sekolah agama Islam dan beberapa sekolah Belanda dan hanya tersedia bagi golongan tertentu. Pendidikan yang tersedia pada era ini sangat terbatas dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu era kemerdekaan hingga 1950-an. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai membangun sistem pendidikan nasional yang lebih merdeka. Pendidikan dasar dan menengah didukung dan dipromosikan secara nasional. Tahun 1952, pemerintah meluncurkan yaitu pendidikan 6 tahun sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dasar. Kemudian pada era 1960-an, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Pendidikan atau yang biasa disebut GERNA pada tahun 1960. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah analfabetisme dan meningkatkan kualitas guru serta siswa. Selanjutnya yaitu era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada era ini, pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah dan dibatalkan pengajaran pendidikan agama dan nasionalisme diperkuat. Kemudian yang selanjutnya yaitu era reformasi pada tahun 1998, Presiden Soeharto mundur dan Indonesia memasuki era reformasi. Terjadi perubahan besar dalam sistem pendidikan termasuk desentralisasi pendidikan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Pendidikan inklusif dan pendidikan berbasis teknologi diperkenalkan. Selanjutnya yaitu era kontemporer pada tahun 2010 sampai sekarang. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar diluncurkan untuk memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang kurang mampu. Reformasi kurikulum dan peningkatan kualitas guru terus menjadi fokus. Selanjutnya pada masa COVID-19. Sepanjang pandemi COVID-19, pendidikan di Indonesia juga menghadapi masalah besar. Dengan tindakan fisik yang mengganggu pembelajaran tatap muka, pendidikan jarak jauh dan pembelajaran daring menjadi solusi sementara untuk mengatasi situasi ini. Pada kesimpulannya, perkembangan pendidikan di Indonesia terus berlanjut seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah dan masyarakat Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan generasi muda dan mencapai tujuan pembangunan nasional.
Okay guys, that's all from us and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.